Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit, Thomistomas clegely. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya, aligator, kaiman dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba, yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Rahang buaya adalah makhluk hidup yang memiliki rahang terkuat di dunia. Otot-otot di rahang buaya sangat sensitif terhadap sentuhan sehingga jika mangsa sudah berada di mulut buaya mustahil bisa lepas. Kekuatan gigitan buaya mencapai 3.700 pon per inci. Menurut studi, gigitan buaya air asin hampir 3 kali lipat kekuatan singa atau harimau. Mungkin karena ini buaya ditakuti singa dan harimau menang kalau mereka di darat saja, pasti kabur kencang karena buaya. Mungkin salah satu fakta paling menarik tentang spesies buaya adalah dalam hal perkembangbiakannya. Saat buaya betina bertelur yang bisa mencapai 60 telur sekaligus, suhu sarang tempat bertelur bisa menentukan jenis kelamin anaknya. Jika suhunya kurang dari 32 derajat Celcius, bayi buaya akan berjenis kelamin betina dan jika di atas suhu tersebut akan menjadi jantan. Jadi nggak bakal deg-degan lagi menanti anak bakal cowok atau cewek. Atau di waktu-waktu akhir berubah pikiran dari anak cowok ke cewek juga bisa. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau lembaran yang tertulis atau mengandung tulisan. Bahan-bahan tersebut bisa berbentuk potongan yang terbuat dari kayu, kertas bahkan gading gajah. Kumpulan ini dihimpun atau dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Seiring perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah e-book atau buku elektronik, yang mengandalkan perangkat seperti komputer meja, komputer jinjing, komputer tablet, telepon seluler dan lainnya. Ada berbagai sumber yang menguak sejarah tentang buku. Awalnya, buku pertama disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400 sebelum Masehi, setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Buddha di Kamboja, karena pada saat itu Sang Buddha menuliskan wahyunya di atas daun kemudian membacanya berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Tiongkok, para cendekiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi yang diikatkan menjadi satu. Hal tersebut memengaruhi sistem penulisan di Tiongkok yang huruf-hurufnya ditulis secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Buku yang terbuat dari kertas baru ada setelah Tiongkok berhasil menciptakan kertas pada tahun 200 sebelum Masehi. Dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon, kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang Muslim membawa teknologi penciptaan kertas dari Tiongkok ke Eropa pada awal abad ke-11. Disinilah industri kertas bertambah maju, apalagi dengan diciptakannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada abad ke-15, perkembangan dan penyebaran buku mengalami revolusi. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu dan terciptalah buku. Guinness World Record dan India Book Record telah menobatkan buku Sri Harikaritramrut Sagar sebagai buku tertebal di dunia yang telah disepakati pada tanggal 2 Februari 2020. Buku ini merupakan buku biografi tentang Bhagwan Sri Swaminaraya, Brahmana dari Gujarat. Buku yang ditulis dalam bahasa Gujarat ini memiliki 12.404 halaman dan memiliki tebal 49,6 cm. Wow! Cukup membuat geleng-geleng kepala. Selain itu, buku ini terdiri dari 29 bab dengan berat 9,5 kg. Wah, susah nih kalau mau dibawa kemana-mana. Gimana ada yang mau baca? Buku pelajaran yang puluhan lembar saja malas membacanya, apalagi buku yang belasan ribu lembar. Ibu, berapa kali mikir ya baru mau membacanya. Buku Sri Harikaritramrut Sagar ditulis oleh Gyanjivandas Ciswami, seorang tokoh asal Gujarat, India. Untuk bisa menulis dan menerbitkan buku setebal itu,
penulis membutuhkan waktu sekitar 13 tahun 5 bulan dan 14 hari. Waktu yang pantas untuk hasil yang sespektakuler itu. Terlebih kerja kerasnya dalam menulis telah membuahkan hasil dengan penghargaan yang diterimanya sebagai buku tertebal di dunia. Codex Leicester adalah karya Leonardo da Vinci yang memuat tulisan ilmiah. Buku ini merupakan yang paling terkenal dari 30 jurnal ilmiah karya Leonardo da Vinci. Buku ini ditulis dalam bahasa Italia. Selain ditulis Leonardo da Vinci, ternyata juga disusun oleh Earl of Leicester. Dia menulis bagian awalnya. Kemudian Earl of Leicester membeli buku ini tahun 1719. Codex Leicester memiliki 72 halaman. Buku termahal di dunia ini, kini memiliki harga senilai 54,4 juta dolar, atau sekitar 810 miliar rupiah. Lantas, adakah yang membeli buku tersebut? Ada. Ia adalah seorang jutawan, yakni Bill Gates yang membeli buku itu pada 1994 seharga 30,8 juta dolar, atau 458 miliar rupiah, atau setara dengan 54,4 juta dolar pada tahun 2021, atau senilai 810 miliar rupiah. Itu bisa buat beli mobil sejumlah 1.620 buah untuk mobil seharga 500 juta rupiah. Bayangkan berapa banyaknya itu. Setelah dibeli Bill Gates, buku tersebut resmi menjadi buku termahal di dunia yang pernah terjual. Bill Gates pun diketahui memindai kodeks tersebut secara digital dan merilis beberapa gambar sebagai screensaver dan wallpaper untuk Windows 98 Plus. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru, karena kalau dari luar angkasa berwarna kebiruan. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Pada awal usia bumi, satu hari di planet ini hanya sekitar 6 jam, namun akan bertambah lama setiap saat. Satu hari bertambah lama 1,7 milidetik. Untuk sekarang satu hari di bumi sudah berlangsung 23 jam 56 menit. Saat ini berarti sudah bertambah menjadi 4 kali lipat. Menurut Leveskinski, berat manusia bisa berbeda tergantung lokasinya di bumi. Misalnya, berat seseorang di ekuator mungkin lebih ringan dari jika dia berada di kutub, meski tidak banyak, perbedaannya sekitar 0,5%. Jadi, kalau ada yang nanya, kenapa berat badan Anda bertambah? Jawab saja, karena ditimbang di bagian bumi yang salah saja. Apakah benar-benar ada orang yang sudah keluar bumi? Mari kita bahas terlebih dahulu. Kita telah diajarkan di sekolah bahwa atmosfer bumi berakhir di eksosfer yang memanjang hingga 700 km hingga 10.000 km. Namun, saat ini, para ilmuwan telah menemukan bahwa lapisan terakhir atmosfer bumi jauh melampaui itu. Lapisan atmosfer terakhir yang baru ditemukan bernama Go Corona, yakni bagian bercahaya dari wilayah terluar atmosfer bumi. Para ilmuwan percaya, Go Corona meluas mulai dari sekitar 100.000 km 15,5 kali jari-jari bumi hingga 613.700 km 100 kali jari-jari bumi, sehingga bulan, yang terletak pada jarak 384.600 km jatuh di dalam Go Corona. Oleh karena itu dalam sudut pandang atmosfer bumi, bulan masih di dalam bumi, sehingga orang yang sudah mendarat di bulan, berarti belum keluar bumi itu sendiri. Tapi berbeda kalau kita hanya memandang bumi dari kerak bumi saja. Memang ada orang yang telah terbang dari bumi dan mendarat di bulan.